Dah ini. Dipasang itu mas. Begini. Iya. Pas. Bisa naikkan sedikit itu mikrofon. Ini. Iya. Ini. Sip. Ya. Sambil ngerokok nggak apa-apa kan? Boleh boleh. Kita santai aja mas. Ya kalau boleh dikenalkan, nama aku tuh Panggul. Aku itu kalau dibilang asli suku dari Jawa. Dari Jawa memang. Lahir di Batu Licin. Dan saat ini aku menempuh atau sedang menjalankan sebuah studi di Banjarmasin. Untuk hal yang seperti dalam artian yang sekarang itu antara percaya dan tidak percaya, memang hal yang ya sensitif lah mengenai itu, apalagi kalau bicara tentang dimensi per dimensi ya. Itu yang sering-sering orang bilang mengenai ada dimensi ini, dan kita jadi satu dimensi, maksudnya ya satu di muka bumi ini, cuma berbeda dimensi. Kalau itu yang memang percaya dan percaya, itu yang membuat aku pun bisa dibilang penasaran, bukan berarti aku tidak percaya tentang hal itu. Nah, kalau dari cerita ada sih untuk suatu hal yang pernah terjadi ke aku mengenai kehororan yang ada. Saat itu aku lagi hobi dengan yang namanya hobi berkomunitas ya, dan aku sedang di dalam sebuah komunitas yang hitungannya membangun yang selalu ada dalam komunitas. Maksudnya di sini setiap ada orang-orang baru, kita bangun lagi semangat orang baru untuk membangun komunitas yang ada. Nah, di dalam komunitas pun untuk membangun komunitas tersebut ada langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan. Misalkan ya kalau bisa dibilang ospek atau latihan dasar, das lah hitungannya, atas latihan dasar kepemimpinan yang harus dilewati untuk orang-orang baru dalam masuk ke komunitas. Kalau yang ada di sini, entah kawan-kawan yang mendengar ini mungkin berbeda atau sama. Yang saat itu kelompok kami dan aku pun sebagai penyelenggara dalam komunitas tersebut untuk melakukan latihan dasar kepemimpinan. Dan terjadi di lokasi itu di Mandiangin di lapangan 2 kalau nggak salah. Itu yang ada aliran air yang harusnya deras, bebatuan masih banyak di sana, masih alami lah, enak untuk buat kita rebahan atau membuat sebuah api unggun dalam melakukan kegiatan di sana. Dan pada saat itu kami berangkat dari Banjarmasin menuju lokasi daerah Martapura ke sana lagi, lurus sampai di sana sore dan kawan-kawan yang baru masuk dalam komunitas pun diturunkan untuk menaruh barang-barang di tempat yang berbeda dari panitia yang ada. Nah, itu memang itu yang harus dilakukan agar menjalin kebersamaan dari orang-orang baru untuk membangun komunitas yang ada. Itu yang kami tekankan pada saat itu. Nah, untuk sesuatu yang paling aku alami yang pertama pada saat itu ya, kita tidak memungkiri lah kalau bisa dibilang permisi tentang wilayah yang ada. Permisi untuk ya melakukan kegiatan di sini, permisi dengan orang-orang yang ada. Itu harus dilakukan dengan budaya yang ada di sini dan budaya yang kita percayai lah, hitungannya seperti itu. Pada situ sudah permisi untuk supaya
acara yang kita selenggarakan ini lancar dan terjadi dan selesai sesuai dengan keinginan. Maka selesai sudah, kami permisi dengan orang di sana. Sampai di sana kami menggelar semua tenda-tenda dari tempat masak, tempat kita berak, terus tempat kita rebahan. Itu kami gelar sudah tenda-tenda ada beberapa. Kami menggelar kegiatan itu selama 2 hari dan masuk ke pagi kami itu sudah pulang. 2 hari masuk ke pagi kami sudah pulang. Di hari pertama, wah kami buat sebuah kegiatan di mana kawan-kawan yang baru masuk itu supaya mendapatkan sebuah kekeluargaan di sana dengan kreativitas mereka, keinginan mereka ingin masuk atau pementasan penampilan mereka. Kami lakukan itu, menghibur diri di hari pertama. Lalu masuklah ke malam, di mana hari kedua bisa dibilang sih perjalanan malam atau jurit malam lah. Di sana kami buat jurit malam dengan per pos yang ada. Lalu di setiap pos kami buat seperti ada minat bakat, disiplinan, dan ya beberapa pos lagi pendinginan di akhir agar memberikan sebuah keinginan dari kawan-kawan yang dalam panitia tersebut, menarik semangat kawan-kawan yang ada yang ingin masuk itu ke dalam komunitas. Dan itu hal yang sangat penting untuk melakukan itu dan harus dilakukan agar komunitas terjalin dengan kuat. Di sana diuji dengan kefokusan mental mereka, keakraban kelompok, semua itu dijalin di situ dalam melewati pos-pos yang ada. Nah, aku sebagai panitia itu kena di bagian minat bakat. Bagian minat bakat itu aku nyebut kami karena kami berdua, aku lalu satunya itu bisa disebut ya Nana lah, kita sebutkan Nana ya. Si Nana ini aku katakan ya kuat, memang dia kuat orangnya, kuat, nggak ada ya kalau bilang apa sih ya, kalau lemah atau sering-sering sakit, dia nggak kayak gitu orangnya. Nah kalau itu sudah bawa makanan, bawa tempat alas untuk kami berdua duduk untuk menyambut kawan-kawan yang datang. Setelah itu kami tetap berdiskusi, walaupun kami berdua, kami berdiskusi mengenai bagaimana menyambut kawan-kawan yang datang dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum itu kami mendirikan sebuah api unggun. Kalau saya bilang api unggun ya, bilang api unggun. Yang penting ada sebuah cahaya bahwasannya menandakan itu sebuah pos yang akan dilewati. Nah itu aku kena bagian giliran aku mengambil ranting-rantingnya di sana. Tapi ya tadi kami dari awal kami datang sampai acara malam kedua itu hujan nggak deras atau enggak cuma rintik dikit aja. Tapi ranting-ranting di sana itu basah. Di daerahku yang sangat basah. Apakah mungkin karena aliran air yang tadi yang aku ceritakan di sana bagus tempatnya, ataukah memang embun yang ada di malam hari. Tapi kan gimana ya kalau dikatakan cuma tempatku aja yang paling basah. Ya sudahlah, aku cari ranting tempat lain. Kumpulkan beberapa, aku belah jadi kecil sampai menumpuk sampai gunung, baru aku nyalakan. Itu ranting itu real aku pegang bahwasannya itu sudah kering. Nah,
sudah kering, jadi kumpulkan dan di bawah itu ku berikan alas seperti seng ya kalau bisa dibilang, yang enggak menyebar kalau ada api di bagian situ aja, yang pokoknya ada api. Jadi ku bawa itu ku nyalakan, sampah-sampah yang ada di situ juga kumpulkan. Lalu ya sudah, ketika aku ingin menyalakan, ya kok nggak mau nyala nih, kenapa ya? Pikir ke sana ya, mungkin ya memang aku bakal pikir ke sana kayak, oh ada apa ini, ada apa. Tetap aku usahakan nyala. Aku tanya Mira, kenapa Mir ya, kenapa ya Nah ya gitu ya, si Nana, kenapa Nak, kok ini api nggak mau nyala? Setelahnya, mungkin kurang minyak ya kan, kurang minyak. Ya sudah, coba ambil minyak katanya. Ya udah, aku tinggal dulu Nah ya, aku tinggal ambil minyak. Si Nana masih di pos, jadi jarak kami pos per pos itu ya lumayan jauh lah, lumayan jauh. Aku ke pos yang paling depan untuk mengambil sebotol minyak. Setelah ambil, Nana masih di pos. Ya sudah, karena Nana itu kan ya kuat lah, kalau bisa dibilang laki-laki ya laki-laki kayak gitu. Dia berani di sana. Sudah, aku ambil. Sudah sampai dari sudah aku ambil, aku tuang. Minyak itu sudah habis, aku tuang. Aku nyalakan tuh lagi, api itu nyala kecil aja nyalanya, kecil aja. Sudah, kok nggak mau ya, kok nggak mau nyala ya, kok nggak besar kayak gitu maksudku, kok nggak besar tapi apinya ada, kok nggak besar kayak gitu. Aku tanya si Nana lagi, kok nggak mau besar ya, mungkin kurang sampah katanya. Ya udah, ambil sampah lagi, ranting-ranting itu lagi Kak, dia ambil kami daun-daun yang kering yang ada di situ, walaupun dalam artian memang di tempat itu basah, kami cari yang kering-kering lagi, kami buat lagi dalam situ. Sudah masuk, kok nggak mau lagi nih. Sudah deh, kita duduk santai aja dulu. Kalau bisa ya sambil berpikir kami duduk santai. Kok nggak mau nyala nih? Kami aku dan Nana ini membawa senter masing-masing, jadi kami bisa lakukan senter untuk sementara senter. Tapi tetap aku berusaha untuk menyalakan itu sambil bicara dengan Nana. Nah, lapar nggak? Lapar sih katanya. Yaudah, ambil mie. Kami bawa bekal, bawa mie, dan diambil sama Nana mie itu. Ketika sudah diambil ya, aku buka, aku kremes lagi mie itu buka. Pas aku buka ya kosong ya, zong dalam artian di sini zongnya itu nggak ada bumbunya memang nggak ada. Pernah ya, mungkin kalian menemukan juga bumbu itu ada atau nggak ada, tapi pada saat itu kok bumbunya nggak ada ya. Ya sudah, ini kering loh, nggak ada sama sekali. Tapi kami temil aja, namanya lapar kan, dingin, suasana malam itu kan dingin gitu. Ambil. Nana aku kasihkan Nana, sudah minyak. Nah, gimana nih, nggak mau nyala nih kataku nih. Sambil berpikir, nggak mau nyala kayak gimana nih. Nah, yang Nana yang tadinya itu sedang berada di sampingku untuk sambil menyalakan api unggun, sudah nggak ada saat itu. Nggak ada loh Nananya. Kupalingkan badanku. Nah, posisi Nana pada saat itu bukan menghadap nih, misalkan ya, api unggun di sini, dan aku itu berada di depan sini. Nah, depan sini api unggun. Nana yang pada saat itu di sini, pas ketika aku bilang, oh, nah, ini nah, sudah. Nana itu sudah berada di belakang dengan menghadap, bukan menghadap ke hadapanku, tapi menghadap membelakangi aku. Nah, ketika sudah membelakangi aku, rasa penasaran pun ya datang. Kenapa kok nggak dijawab? Aku panggil, nah, kok nggak mau nih? Ya udah, aku dekatin. Karena mie yang ada itu sudah habis, bungkusnya sudah habis pokoknya. Oh, mungkin Nana yang habis ini. Dan pikirku nih sebelum dekatin tadi, aku coba deketin, nah. Kupukul punggungnya, nah. Responnya nggak ada sama sekali, cuma diam. Aku bingung bikin apa gimana ya. Oke, aku coba lagi dengan keras, dengan pukulan yang berbeda lah. Mungkin yang seperti ini, Pak, lebih keras lagi. Nah, dengan teriakan juga. Nah,
respon mata ke mata itu wah begitu kuat. Mungkin kayak seperti ketika kaget lah. Nah, ketika kita kaget atau terkejut dengan ada yang mengejutkan. Nah, pola dari leher dia ini begitu cepat ketika memalingkan kepalanya ke hadapan langsung. Nah, mata itu langsung hadap ke aku. Dan gimana ya? Mungkin kawan-kawan juga bisa melihat rasa yang mana kosong mata itu dan mana yang berisi dengan pikiran. Bukan matanya yang kosong ya, tapi mana yang berisi dengan pikiran. Dan dia tidak menjawab juga, tapi masih menatap aku. Oke. Memang di bagian situ ya merinding, ya dibilang merinding sih, karena keterkejutan itu membuat badan yang saat itu dingin, lalu ya respon badan pun kaku gitu loh, kaku ketika dia menatap itu. Aku panggil gak mau, ya sudah, pikiranku bukan kemana-mana lagi, ya tadi kembali lagi ke percaya gak percaya. Pada saat itu aku menatap itu terjadi. Sudah, aku tatap dia, ku coba untuk menangkap. Nah, menangkap seperti leher dia itu langsung kutangkap. Ku bawa langsung dia berjalan. Ku dirikan dengan bibirnya itu terbuka dan masuk ke dalam pergelangan tanganku. Mulutnya terbuka. Tangannya di sini. Nah, itu yang kurasakan. Entah apakah dirasakan oleh orang-orang yang pernah kesurupan atau gimana, itu nggak mungkin. Tapi yang kurasakan pada saat itu ketika aku berjalan perlahan dari kaki itu sudah mulai dingin full menjalar sampai bagian pinggang. Aku coba terus jalan melewati beberapa pos karena aku nggak mau kawan-kawan itu terganggu dengan adanya Nana dengan kejadian ini. Aku coba kan udah nggak apa-apa, tapi pada saat itu kaki ini sudah nggak kuat untuk membawa Nana. Coba lagi jalan sudah mulai naik ini sampai pada daerah sudah. Alhamdulillah sudah sampai duluan di dalam pos. Ketika sudah aku lepas, kesadaran Nana hilang. Kesadaran yang mana? Kesadaran ketika dia menatapku dengan tajam tadi itu hilang. Aku nggak apa-apa. Nah, itulah yang membuatku tapi kenapa aku merasakan merinding ya kalau bilang dari abad kaki sampai ke atas itu. Apakah ini yang namanya mau kesurupan atau apa yang dirasakan? Apakah mereka dekat juga atau nggak tahu gitu. Itulah yang kurasakan sampai di situ. Tapi ketika sudah sampai dia bilang nggak ada. Aku kenapa? Aku nggak apa-apa. Itu pertanyaan yang selalu dilontarkannya. Enggak kamu. Pokoknya aku yakin kamu tadi itu sudah menatapku. Di situ ya aku yakin. Setelah Nana duduk, kan di situ sudah ada tenda untuk panitia. Nana duduk, Nana duduk di sana. Sudah dari ujung pos ke pos, bang. Setiap panitia yang kena malahan bukan peserta yang malahan, tapi panitia yang ada di situ yang mengadakan acara itu mulai teriak satu persatu yang ada wanita tersebut. Jadi malam itu malam dimana bertubi-tubinya orang-orang yang tadinya kuat kok jadi seperti ini. Padahal kami sudah permisi dengan orang-orang yang ada gitu. Nah itu yang saat ini pun kalau dibilang percaya ya gimana ya, kita harus memang percaya dengan dimensi yang ada, tapi tidak perlu yakin itulah. Ya gitulah kalau aku bilang lah. Itu yang membuatku lebih
menekankan yang bagaimana permisi. Nah itu cerita ketika pengalamanku di komunitas. Sekian dulu cerita dari aku lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.